Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan menarik dari sahabat kita. Bang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang mau tanya, kenapa awalnya berzikir nafas bersuara, terus masuk ke dalam bawah sadar seakan gak ada apa itu? Gak ada suara. Ada apa itu? Hati terdiam. Hanya ketenangan yang saya rasakan. Mohon pencerahannya Bang sebelumnya. Terima kasih atas bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sangat bagus kalau kita saling berbagi pengalaman, sehingga apabila teman-teman yang lain memiliki pengalaman yang sama, mereka akan mengerti bahwa posisi mereka itu sudah berada di mana. Dan ini sangat penting. Jadi saya mau bahas tentang istilahnya step by step rohani atau step by step spiritual, perjalanan spiritual. Jadi dalam berzikir nafas, awalnya kita itu kan menyebut hu Allah, hu Allah, hu Allah, terus menerus seiramanya nafas masuk dan nafas keluar. Awalnya kita menyebut dan kita mendengar itu apa yang kita sebut. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Pokoknya kita mendengar. Lantas semakin lama semakin dalam, semakin dalam. Jadi di sini harus dipahami bahwa dalam berzikir nafas itu bukan masuk ke bawah sadar, jangan salah. Orang yang masuk ke bawah sadar itu nggak sadar berarti. Justru kita ini di atas sadar. Jadi kesadaran tingkat tinggi sehingga kita sadar, benar-benar sadar. Jadi bukan di bawah sadar ini sebenarnya. Ini harus dipahami. Ketika kita berzikir nafas, awalnya kita menyebut hu Allah. Kita mendengar apa yang kita sebut. Ada kalam, ada sebutan, ada bahasa. Lantas lama kelamaan semakin dalam sebutan itu hilang. Kok hu Allahnya hilang? Kok nggak bersuara lagi? Kok nggak ada lagi sebutan? Mungkin kita bingung. Nah, itu namanya kita sudah masuk pada kesadaran jiwa. Nggak ada lagi sebutan. Itu sebenarnya sudah hampir masuk kepada kefanaan. Kalau masih ada menyebut, berarti kita belum mencapai titik fana. Tapi kalau kita sudah tidak lagi menyebut, itu sudah hampir masuk pada level yang keempat yang dikatakan fana. Lantas di fana ini, di posisi atau wilayah fana ini ngapain aja? Ya nggak nyebut, nggak ada lagi nyebut. Nggak ada lagi sebut-sebut nama Allah, nggak ada lagi. Yang ada hanya kesadaran saja. Memang kita akan hening di situ, akan terdiam di situ, tetapi sadarnya benar-benar sadar menyaksikan Allah. Nah, jadi tentang fana ini nggak bisa kita jelaskan kalau belum merasakan sendiri. Tapi kalau kita sudah merasakan sendiri, kita paham bahwa diriku sudah di level fana. Tapi kalau kita masih ragu, masih bimbang, saya ini udah di fana belum ya? Berarti belum. Karena fana ini nggak ada parameternya seperti apa. Akan ada suatu keyakinan yang Allah sendiri yang katakan bahwa kamu sudah di level fana. Dan kita yakin kita sudah di situ. Nah, berarti nanti kita akan paham. Tapi kalau saya masih, misalnya kita masih ragu, saya ragu bang, saya ini udah fana atau belum? Saya udah mencapai level 4 atau belum? Kalau masih ragu, belum paham, berarti belum sampai. Harus terus kita lanjutkan. Jadi
Zikir tertinggi itu adalah zikir yang tak lagi terucap. Awalnya sebut, lama-lama itu hilang sebutan, nggak ada lagi sebutan. Yang ada hanya kesadaran kepada Allah. Jadi kalau teman-teman mengamalkan zikir nafas, tiba-tiba hu Allahnya kok hilang. Kenapa ya bang? Pertama saya sebut hu Allah, lama-lama kok hilang itu hu Allahnya, nggak ada lagi hu Allah. Berarti kita sudah mulai hampir masuk kepada step yang lebih tinggi lagi, yang itu yang dibilang kefanaan. Lantas fana ini bagaimana bang? Ya kalau belum yakin berarti belum paham, berarti belum sampai. Tapi kalau kita sudah yakin, wah saya sudah benar, sudah di situ, barulah kita akan yakin dan gak ada istilahnya keraguan, gak ada. Benar-benar yakin bahwa kita sudah di situ. Jadi dalam berzikir nafas kita jalani terus, kita praktekkan terus, latih terus. Jadi jangan pernah ada kata sampai. Ketika kita sampai di sebuah titik atau sebuah pencapaian, masih ada lagi yang lebih dalam. Kita bilang, wah ini saya sudah mencapai yang tertinggi. Ternyata ada lagi yang lebih dalam, ada lagi yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah kita merasa puas kayak kulit bawang itu. Harus kita kupas demi kulit. Jadi ada lagi dalamnya, ada lagi dalamnya, ada lagi dalamnya. Nggak ada kata habis. Jadi untuk teman-teman semua, pertama kita akan meninggalkan kesadaran jasad, lupa atau terpisah atau tidak mengetahui lagi bagaimana sekitar di wilayah jasad ini. Tetapi kita sudah masuk di kesadaran yang di dalam diri. Ketika kita masuk di kesadaran di dalam diri, maka kita akan berada di wilayah rohani atau wilayah spiritual. Dan ketika kita melihat banyak penampakan pemandangan ini itu, jangan takut, jangan kita berprasangka yang enggak, tetap lurus ke Allah. Anggap aja itu sebuah pemandangan yang harus kita lalui. Contohnya dari Jakarta mau ke Bandung, yang namanya perjalanan pasti ada pemandangan dalam perjalanan itu. Mungkin kita melihat sawah, mungkin kita melihat jembatan, mungkin kita melihat bukit-bukit. Tetapi kan tidak semua pejalan itu sama. Tetapi kalau memang mengalami hal yang seperti itu ya diabaikan. Itu bukan sebuah tujuan. Tujuan kita adalah mendekat ke Allah. Anggaplah itu sesuatu yang memang harus kita lalui, harus kita jalani. Bahkan ketika teman-teman sudah sampai surga pun, surga itu pun tinggalkan. Harus lagi mencapai di sebalik surga itu lagi. Jadi kalau teman-teman merasakan, pertama kita sebut hu Allah, lantas hilang hu Allahnya. Apa ada yang salah bang? Sebenarnya tidak salah, itu sudah benar. Lanjutkan aja terus. Nanti teman-teman akan berada dan paham pada titik kefanaan. Wilayah kefanaan adalah wilayah yang sudah tidak ada lagi sebutan dan kata-kata. Kita hanya diam menyaksikan Allah. Hanya ada diri yang sadar menyadari Allah. Itu aja. Nah, jadi nggak ada lagi yang namanya sebut-sebut. Kalau masih sebut berarti belum mencapai fana. Lanjutkan terus sampai tidak ada lagi sebutan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jadi motivasi untuk teman-teman semua. Amalkan terus zikir nafasnya. Sungguh-sungguh dalam mengamalkan. Nggak boleh ngotot. Saya harus begini, saya harus begitu, nggak boleh. Karena apapun itu hak Allah. Allah yang memperjalankan kita mendekat kepada-Nya, bukan karena mampu kita. Seperti Rasulullah Mi'raj saja, itu kata Allah di Al-Quran, kamilah yang memperjalankan hamba kami.
Jadi diperjalankan. Jadi kalau kita misalnya dalam berzikir nafas, pertama kita bisa ke level tertentu, tiba-tiba besok kok nggak bisa lagi bang, ya itu hak Allah, bukan mampu kita. Jangan kita merasa kecewa, kemarin enak bisa, sekarang kok nggak bisa lagi. Itu namanya ngotot, merasa mampu. Jadi kita harus ke Allah itu berserah diri, nggak mengharapkan apa-apa. Biarkan Allah yang memperjalankan kita mendekat kepadanya. Nanti Allah sendiri yang sambut. Allah sendiri yang tarik. Allah sendiri yang jemput. Nah, yang penting kita lurus. Ridho saja kepada Allah. Oke teman-teman semua, kita latih terus. Semoga istiqomah. Dan bawalah dalam kehidupan. Jadi nggak terlalu penting hebat dalam berspiritual, tapi dalam kehidupan sembraut. Jadi pengalaman-pengalaman dalam spiritual itu harus kita bawa dalam kehidupan. Itulah pengaplikasian yang sesungguhnya, yaitu di kehidupan kita harus berubah lebih baik. Oke dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.